Baik, selamat pagi. Kami dari SDD A3 dan B3 akan mempresentasikan hasil survei lapangan pada Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Baik, berikut merupakan visi misi dan mutu serta tujuan dari Puskesmas 4 di Denpasar Selatan bisa dilihat pada layar. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputuna Ruminandari dengan 3 digit NIM T 106. Di sini saya izin melanjutkan presentasi mengenai topik yang pertama, yaitu manajemen puskesmas. Untuk soal yang pertama, carilah informasi mengenai struktur organisasi puskesmas, jumlah sumber daya manusia, dan posisi serta tugas masing-masing dari sumber daya manusia. Berikut merupakan struktur organisasi dari UPTD Puskesmas 4, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pasar Selatan. Di mana di posisi yang paling atas ada kepala puskesmas yang membawahi kepala bagian tata usaha, kemudian juga membawahi penanggung jawab dari pelaksanaan program, di mana kepala tata usaha ini bertanggung jawab untuk membawahi manajemen puskesmas, sistem informasi, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian. Kemudian penanggung jawab ada penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program seperti pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan puskesmas. Kemudian terdapat juga penanggung jawab UKM pengembangan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program seperti pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesorga, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan keluarga, gawat darurat, gizi, persalinan, kefarmasian, dan laboratorium. Berikutnya, penanggung jawab jejaring atau penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas bertugas memantau jejaring yang ada di wilayah, seperti klinik, praktik dokter mandiri, dan praktik bidan mandiri. Namun pada UPTD Puskesmas 4 ini hanya mencakup satu kelurahan, oleh karena itu belum membuat jaringan atau puskesmas pembantu. Berikutnya, penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan bertugas untuk memantau kelayakan bangunan, sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta utilitas. Kemudian penanggung jawab mutu bertugas untuk menilai mutu pelayanan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk jumlah sumber daya manusianya totalnya itu 94 orang, sudah termasuk dari 37 PNS dan 57 tenaga kontrak, di mana staf rawat jalan sekitar 60-an orang, kemudian diikuti oleh tim SPGDT, rawat inap, CS, supir, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putri Cisyanti Pramudia dengan 3 digit dan terakhir 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang manajemen puskesmas terkait sistem pembiayaan puskesmas, yaitu sumber dana kegiatan dan mekanisme pembiayaan layanan kesehatan. Untuk sumber dana kegiatan puskesmas ini, itu berasal dari dana yang rutin disalurkan ke puskesmas, yaitu biaya operasional kesehatan, jaminan kesehatan nasional, yang dalam hal ini adalah BPJS, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang disalurkan dari pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan. Kemudian untuk dana yang bersifat tidak tetap di sini ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yang mana di sini Puskesmas mengajukan dana tersebut ke perusahaan atau instansi terkait untuk mendukung pembiayaan di Puskesmas. Kemudian untuk mekanisme pembiayaan layanan kesehatan di Puskesmas ini terkait sumber dana kegiatan, untuk BOK sendiri itu cenderung digunakan untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mencegah penyakit di masyarakat. Dimulai dari proses perencanaan, kemudian jika dana BOK telah turun ke puskesmas, akan dilakukan koordinasi pada seluruh tim puskesmas terkait kegiatan yang akan didanai oleh dana BOK ini. Sehingga akan terjadi pencairan dana oleh bendahara BOK dan terlaksana kegiatan sesuai dengan yang telah diajukan. Kemudian di akhir akan disajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOK. Kemudian untuk JKN sendiri itu cenderung digunakan untuk kegiatan yang bersifat kuratif, yang mana dari BPJS sendiri 60% akan dialokasikan untuk jasa pelayanan dan 40% untuk kebutuhan peserta BPJS. Kemudian untuk APBD ini digunakan untuk mendukung operasional kegiatan, baik itu kegiatan
untuk kebutuhan yang bersifat keagamaan, kemudian makanan pasien rawat inap, dan juga untuk gaji pegawai kontrak yang ada di puskesmas ini. Yang terakhir untuk dana CSR ini diajukan ke perusahaan oleh puskesmas itu sendiri untuk mendukung baik itu dana fisik, dana kegiatan, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Intan Putu Krisnamayana dengan digit NIM terakhir 238 akan menjelaskan mengenai perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan puskesmas. Untuk perencanaan, pertama akan dilakukan penyusunan rencana strategi, yaitu rancangan kegiatan puskesmas yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Setelah rencana terbentuk, maka akan dibentuk rancangan usulan kegiatan, yang akan berisikan usulan kegiatan yang kemudian diajukan untuk mendapatkan pendanaan. Jika pendanaan sudah didapatkan, maka akan dibentuk RPK atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan, yang berisikan rencana kegiatan secara detail. Satu, untuk tahapan implementasi, sebelum implementasi kegiatan akan dilakukan mini lokakarya, yaitu pertemuan pihak puskesmas dengan pihak-pihak terkait pelaksana kegiatan. Mini lokakarya ini terbagi menjadi mini lokakarya bulanan pertama dan bulanan rutin, kemudian triwulan pertama dan triwulan rutin. Pada bulanan pertama akan dilakukan pertemuan dengan pihak puskesmas saja, dan kemudian pada bulanan rutin selanjutnya akan dilakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu pada triwulan pertama akan dilakukan pertemuan dengan pihak terkait non-puskesmas atau multisektor. Dengan triwulan rutin akan melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk tahapan evaluasi di sini berupa monitoring, penilaian, dan juga penilaian apakah program tersebut sudah tercapai atau tidak. Selanjutnya akan dilakukan juga penyusunan strategi bagaimana agar program tersebut dapat mencapai capaian sepenuhnya untuk program selanjutnya. Baik, perkenalkan, saya Nimade Kumamila Sarsudevi, nanti dari digit terakhir 065. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai UKM esensial dan pengembangan yang ada di Puskesmas, serta bentuk kegiatan dari masing-masing program. Jadi untuk di UPTD Puskesmas 4 Denpasar Selatan sendiri, itu dia memiliki 6 pelayanan di UKM esensialnya. Yang pertama untuk pelayanan promosi kesehatan, di sini bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan akan kesehatan dirinya sendiri melalui perilaku kesehatannya. Di mana di sini untuk tugasnya itu adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk pelayanan kesehatan lingkungan atau KESLING, itu programnya sama melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan PHBS, di mana untuk topiknya itu terdapat seperti perilaku buang air besar dan buang air kecil secara sehat dan bersih, membuka warung dan kantin sekolah secara sehat, dan penggunaan air bersih. Selanjutnya untuk pelayanan ketiga yaitu kesehatan keluarga, itu meliputi kesehatan ibu, anak, dan KB, di mana di sini terdapat antenatal care untuk ibu yang hamil, untuk anak itu terdapat imunisasi dan program KB untuk keluarga berencana. Selanjutnya di sini untuk pelayanan gizi, fokus utamanya untuk menurunkan angka stunting, di mana di Pedungan sendiri itu terdapat 4 anak stunting yang sekarang sedang dipantau kesehatannya. Selanjutnya untuk pencegahan dan pengendalian atau P2 itu meliputi program diare, ISPA, kusta, HIV, dan kecacingan, dan lain sebagainya. Serta untuk pelayanan yang keenam itu keperawatan kesehatan masyarakat, ditujukan kepada pasien yang risiko tinggi, terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk merawat dirinya. Jadi di sini akan ada petugas yang turun langsung ke rumah pasien dan akan diberikan perawatan yang optimal sampai pasien tersebut stabil kesehatannya. Baik, sekian dari saya, akan ditanyakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Salakadwati dengan NIM 202511239. Izin untuk menjelaskan mengenai bagian saya, di mana pertama, puskesmas itu memiliki upaya kesehatan perorangan atau program UKP dan juga memiliki pelayanan penunjang tentunya. Di mana ada pun bentuk-bentuk kegiatan di setiap program tersebut. Yang pertama, ada pelayanan rawat jalan. Adapun beberapa ruangan itu dibagi menjadi 12 ruangan. Untuk ruangan yang pertama, ada ruangan pelayanan umum. Yang kedua, ruangan pelayanan lansia, di mana umurnya sekitar lebih dari 59 tahun. Kemudian yang ketiga, ruang pelayanan gigi. Yang keempat, ruang UGD atau unit gawat darurat. Yang kelima, ruang kesehatan untuk ibu dan anak. Yang keenam, ruang KB. Yang ketujuh, ruang imunisasi. Yang kedelapan, ruang FCT atau IMS. Kemudian yang kesembilan ada ruang remaja.
Yang 10 ruang sanitasi, dan ke-11 ruang gizi, serta yang terakhir memiliki ruang tuberkulosis atau ruang TB. Kemudian yang kedua, itu terdapat pelayanan rawat inap, di mana pelayanan rawat inap ini dikhususkan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Dan biasanya di puskesmas tersebut banyak pasien yang mengalami proses persalinan untuk ibu hamil, maka dilakukan pelayanan rawat inap. Kemudian yang ketiga ada farmasi. Kemudian yang keempat dan juga ada laboratorium. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Mesya Marani Pinatih dengan NIM 20025111072 mohon izin menjelaskan apa saja bentuk kegiatan inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas. Guna meningkatkan derajat kesehatan dan pengetahuan masyarakat, beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas yaitu Puskesmas melaksanakan program Triase Anak yang diselenggarakan oleh UKP. Triase Anak merupakan program yang bergerak di bidang kesehatan anak. Salah satunya ialah bila seorang anak mengalami demam dan sudah mencapai 30 derajat Celcius akan langsung dipindahkan ke UGD. Puskesmas juga menyelenggarakan pelaksanaan imunisasi pada anak. Penyelenggaraan pelaksanaan imunisasi dilakukan melalui WhatsApp. Puskesmas juga melaksanakan program kesehatan remaja yang diselenggarakan oleh UKM. Program kesehatan remaja dibentuk bertujuan agar remaja memiliki fasilitas untuk konsultasi mengenai kesehatan. Kemudian UKM juga menyelenggarakan program layanan ibu hamil. Pada program ini, ibu hamil akan diberikan edukasi mengenai gizi yang baik saat menjalani masa kehamilan, agar ibu hamil siap secara fisik dan mental saat memasuki fase persalinan. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan saya Anggun Mawardi dengan 3 digit yang terakhir 08. Di mana di sini terkait kunjungan rata-rata per hari, biasanya pasien akan datang sebanyak 125 pasien atau bervariasi setiap harinya. Di mana pada hari Senin atau Kamis, sampai Kamis itu biasanya lebih ramai karena dibuka dari pukul 8 hingga 12 WITA dan terdapat juga program imunisasi. Dan pada hari Jumat dan juga Sabtu itu merupakan hari pendek, jadi kemungkinan untuk rata-rata kunjungan itu akan lebih sepi, di mana hari Jumat itu dibuka dari pukul 8 hingga 10.30 dan Sabtu itu dibuka dari pukul 8 hingga 11.30. Lalu untuk kasus yang umum datang adalah ISPA atau lebih spesifiknya adalah acute nasofaringitis, itu ditemukan sebanyak 574 kasus pada Puskesmas Denpasar Selatan. Dan kasus yang ditangani sistem JKN itu terdapat 105 jenis penyakit berdasarkan dari kode ICD-10. Di mana jenis penyakit yang tidak terdaftar dalam sistem JKN kode ICD-10 itu akan tetap dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Untuk selanjutnya, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Diputu Liliana Tanari dengan 3 digit yang terakhir 08. Saya isi untuk menjawab presentasi di mana poin 2 terkait dengan layanan kesehatan. Di mana di situ terdapat pertanyaan berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas. Untuk cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Denpasar Selatan 4 yang terdata dan tercatat adalah kurang lebih 1.800 peserta. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelum memperkenalkan, saya Nimade Yuni Pratnyawati dengan 3 digit NIM terakhir 245. Ini melanjutkan tentang mekanisme pembiayaan apa saja yang digunakan oleh pasien yang datang ke Puskesmas. Di mana ada 3 mekanisme pembayarannya. Yang pertama, pasien yang BPJS-nya memang paskesnya di Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Yang kedua, ada juga pasien yang paskesnya tidak di sini, namun melakukan pelayanan kesehatan di sini. Maka Puskesmas akan melayani selama 3 kali, lalu akan diarahkan kemana paskes dari BPJS-nya tersebut, atau melakukan pemindahan paskes. Yang ketiga, ada pasien umum, di mana pasiennya tidak memiliki BPJS, dia menggunakan fasilitas Puskesmas tanpa adanya jaminan karena tidak adanya BPJS. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ngurah Bagus Agung Surananda Jasmara di Negara dengan 3 digit terakhir 236. Dari SGDA 3, izin melanjutkan presentasi pada bagian 2, layanan kesehatan. Terdapat pada soal nomor 4 ini ada 2 poin soal, ini berapa rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit tiap harinya, dan yang kedua, kasus apa saja yang biasanya dirujuk oleh Puskesmas. Berdasarkan laporan data dari UPTD 4 Denpasar Selatan, yakni pada bulan Oktober tahun 2023, rata-rata 23 kasus rujukan ke rumah sakit pada tiap harinya. Sedangkan pada bulan November tahun 2023 ini menjadi peningkatan menjadi 29 rata-rata kasus rujukan ke rumah sakit pada tiap harinya.
Nah, sedangkan untuk kasus apa saja yang dirujuk oleh puskesmas, ya sebagian besar jumlah kasus yang dirujuk ke rumah sakit adalah kasus diabetes mellitus dengan komplikasi, dan yang kedua kasus yang berkaitan dengan hipertensi seperti hypertensive heart disease, dan ada juga kasus seperti chronic obstructive pulmonary disease. Mungkin untuk penyakit lainnya bisa dilihat pada slide. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 222. Mohon izin untuk melanjutkan mengenai layanan kesehatan. Wabah yang terjadi di puskesmas dalam 3 tahun terakhir adalah ada COVID-19, di mana penanganan kasusnya screening, edukasi, pemantauan kesehatan terhadap PDP ringan, ODP, dan OTG melalui formulir sesuai pedoman, dan memberikan saran untuk melakukan isolasi diri di rumah jika hasil rapid test positif. Kemudian penyelidikan epidemiologi memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian ada DBD, di mana penanganan kasusnya dengan pemberantasan sarang nyamuk. 3 hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah peningkatan surveillance penyakit dan surveillance vektor, diagnosis dini dan pengobatan dini, peningkatan upaya pemberantasan vektor penularan penyakit DBD. Kemudian ada rabies. Pada tahun 2022 di Kelurahan Pedungan tidak ada kasus rabies, tapi ada beberapa kasus gigitan hewan yang ditangani. Penanganan kasusnya itu dengan rawat luka dan dianjurkan untuk ke pelayanan kesehatan terdekat yang melayani vaksin anti rabies. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vibia Skiala dengan 3 digit NIM terakhir 169. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja indikator keberhasilan masing-masing UKM esensial dan juga UKP di Puskesmas. Jadi menurut Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas menyampaikan bahwa upaya kesehatan masyarakat merupakan setiap kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya permasalahan kesehatan di tingkat keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Adapun indikator masing-masing UKM esensial dan UKP di UPTD Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Kecamatan dan Pasar Selatan adalah yang pertama, indikator kinerja yang diverifikasi 6 bulan sekali pada semester 1 yang diukur pada bulan Juni dan juga semester 2 yang diukur pada bulan Desember. Yang kedua ada indikator mutu yang terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator nasional mutu, yaitu merupakan indikator yang ditetapkan sesuai arahan Kementerian Kesehatan, dan saat ini terdapat 6 indikator nasional mutu puskesmas, yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, angka keberhasilan pengobatan TB sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, dan juga kepuasan pasien. Ada juga indikator mutu prioritas puskesmas, yaitu indikator yang ditentukan oleh masing-masing puskesmas, dipilih satu hal yang paling merupakan prioritas utama, dapat dipertimbangkan melalui masalah atau penyakit yang paling sering muncul, dan didukung dengan faktor geografis. Dan yang terakhir, indikator mutu unit pelayanan, yaitu indikator yang ditetapkan sesuai masing-masing unit pelayanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Putri Aldina Arsatistiawan dengan 3 digit NIM terakhir 097. Sini saya izin melanjutkan penjelasan teman saya mengenai indikator keberhasilan dari UKM esensial dan juga UKP Puskesmas. Nah, berikut merupakan tabel dari penilaian kinerja semester 1 tahun 2023 dari UPTD Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Kecamatan dan Pasar Selatan. Nah, dari tabel bisa dilihat secara umum bahwa puskesmas ini mendapatkan hasil yang sangat baik dengan persentase upaya kesehatan sebesar 92,76%. Nah, persentase ini itu merupakan gabungan dari UKM esensial, UKM pengembangan, dan juga UKP. Jadi masing-masing kegiatan ini itu dibagi lagi, UKM esensial dibagi menjadi 7, yaitu Perkesmas, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak termasuk KB, kemudian ada upaya perbaikan gizi masyarakat dan juga kesehatan lingkungan. Untuk UKM pengembangan itu dibagi 3, dan juga ada UKP itu meliputi upaya pengobatan, puskesmas dan rawat inap, serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Nah, selanjutnya di sini ada juga tabel hasil penilaian kinerja semester 1 tahun 2023 UPTD Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Kecamatan dan Pasar Selatan terkait dengan pelayanan mutu dari puskesmasnya.
Nah, untuk capaian mutu puskesmas ini itu sebesar 9,63%, yang mana ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Dapat dilihat dari tabel, jadi untuk manajemen mutu pelayanan puskesmas, ini dinilai dari 10 variabel. Nah, dari 10 variabel yang ada, ini memiliki skala penilaian masing-masing, meliputi nilai 0, 4, 7, dan 10. Dari 10 variabel yang ada, ini sebagian besar itu memiliki hasil yang sempurna, yaitu dengan nilai 10, hanya pada variabel balita garis merah yang mendapatkan nilai 7. Tapi secara umum hasilnya itu sangat baik. Jadi dalam menilai UKM dan UKP di puskesmas, itu kita perlu tahu bahwa setiap puskesmas itu memiliki jumlah target tersendiri, yang mana nanti hasilnya itu, hasil capaiannya dilaporkan dalam bentuk persentase seperti pada tabel yang sudah disampaikan ini. Nah, setiap bagian dari UKM esensial dan UKP itu dibagi lagi ke beberapa program yang perlu dilaksanakan. Nah, dan setiap jenis kegiatan program ini itu juga memiliki jumlah target yang berbeda di setiap puskesmasnya. Dan itu dapat dipertimbangkan jumlah targetnya melalui jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini. Nah, selain itu juga, satuan dari targetnya itu juga berbeda-beda, mulai dari perseorangan, kelompok, ataupun spesimen, ataupun berdasarkan jumlah hari. Selain itu, dari dua tabel yang tadi sudah ditampilkan ini, kita tahu bahwa dari penilaian kinerja semester 1 tahun 2023 UPTD Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan, dia mendapatkan hasil yang sangat baik dengan persentase pencapaian upaya kesehatan sebesar 92,76% dan juga nilai mutunya sebesar 9,63%. Nah, untuk hasilnya ini itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk semester selanjutnya. Jadi bagi program-program yang masih kurang dalam pelaksanaannya itu akan diperbaiki lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Pandika Putri Rahayu Indrayani dengan 3 digit NIM terakhir 161. Kali ini saya akan membahas lebih jauh bagaimana cakupan program atau pelayanan UKM esensial dan UKP di UPTD Puskesmas 4, Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan. Puskesmas ini sendiri itu menawarkan UKM esensial dan UKP yang mencakup kelurahan pedungan, di mana UKM sendiri atau upaya kesehatan masyarakat esensial itu terdiri dari perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas, lalu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga yaitu ibu dan anak, serta upaya perbaikan gizi masyarakat. Sedangkan UKP atau upaya kesehatan perseorangan mencakup upaya pengobatan, pelayanan rawat jalan berupa upaya UGD, lalu pelayanan umum, pelayanan lansia, laboratorium, farmasi, pelayanan kesehatan gigi, pendaftaran, pelayanan rawat inap mampu konet, serta pelayanan kesehatan pasien sehat berupa pelayanan kesehatan ibu dan anak, ruang KB, pelayanan gizi, dan klinik sanitasi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Idris Tameswari dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program atau pelayanan apa saja yang sekiranya belum memenuhi target. Jadi, pada UPTD 4 Puskesmas Denpasar Selatan ini sendiri, sekiranya sudah hampir memenuhi target semuanya dengan cakupan nilai yaitu sebesar 92,76% pada semester 1 bulan Juli atau Agustus kemarin, yaitu dengan presentasi nilai cukup baik. Namun ada beberapa hal yang tidak mencapai target, contohnya penemuan atau kasus diare, yaitu sebesar 79,03%, TBC sebesar 50,25%, dan hepatitis sebesar 86,6%. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kejadian tidak memenuhi target ini sendiri bukan dikarenakan mutu atau pelayanan dari puskesmas tersebut buruk atau kurang baik. Namun biasanya dikarenakan memang tidak adanya atau sedikitnya kasus tersebut pada wilayah cakupan puskesmas ataupun kurangnya kesadaran atau kehadiran pasien untuk memeriksakan diri ke puskesmas tersebut, sehingga pencapaian dari suatu kasus tidak memenuhi target. Namun dari puskesmas sendiri sudah selalu mengupayakan untuk memenuhi target yang ditentukan. Baik, sekian dari saya bisa lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Sama kali. Halo semuanya, perkenalkan saya Putra Dikadama Yoga dengan tiga digit NIM terakhir 284. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai evaluasi hasil pelaksanaan program, mengenai upaya yang dilakukan oleh Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program ataupun pelayanan yang belum mencapai target. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program yang belum mencapai target adalah dengan melakukan promosi kesehatan pada setiap posyandu, agar masyarakat dapat memahami dan melakukan pemeriksaan ke Puskesmas. Jadi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target program, seperti kurangnya pengetahuan tentang Puskesmas, adanya rasa takut dan malu dari masyarakat untuk ke Puskesmas, serta terdapat kesibukan masing-masing dari masyarakat itu sendiri. Mengenai contoh pelaksanaan promosi kesehatannya akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Magma dengan 3 digit interaksi 30. Jadi di sini promosi kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat adalah mengenai gaya hidup sehat, juga daya seimbang, dan tidak menular, serta pentingnya kontrol rutin ke Puskesmas. Nah, dengan diberikannya promosi kesehatan ini, nantinya masyarakat akan lebih aware terhadap kesehatan dan juga tidak takut atau malu untuk Puskesmas, sehingga nantinya dapat meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan. Mungkin sekian saja dari saya. Teman saya nanti akan melanjutkan presentasi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bagian 4 terkait indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Yang pertama, terkait jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas, berapa seks ratio-nya, dan juga bagaimana komposisi umur penduduknya. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh, kebetulan UPTD Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan ini memberikan data tahun 2022. Karena kebetulan data di tahun 2023 itu masih ongoing, jadi belum bisa disajikan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu diberikan data tahun 2022 yang memang diperoleh atau terhimpun dari profil kelurahan Pedungan itu sendiri yang sudah disajikan dalam profil Puskesmas. Jadi total jumlah penduduknya itu ada 40.400 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-lakinya ada 20.243 jiwa, dan perempuannya ada 20.157 jiwa. Dengan jumlah KK sebanyak 5.474 KK, dengan jumlah penduduk lansianya ada 1.697 jiwa, dan jumlah KK miskin yang dibina itu ada sebanyak 83 KK. Untuk selanjutnya, di sini ada tabel yang terdiri dari banjar-banjar yang ada di sekitar wilayah Puskesmas, dan juga jumlah KK-nya dan jumlah penduduknya. Ini adalah data yang diperoleh di akhir tahun 2022, yaitu di bulan Desember. Apabila kita lihat, itu adanya peningkatan ya dari jumlah KK-nya dan juga jumlah penduduknya, baik perempuan maupun laki-laki. Yang dimana jumlah KK keseluruhan menjadi 5.489 KK, dengan jumlah perempuan itu ada 20.226 jiwa, dan jumlah laki-laki itu ada 21.022 jiwa. Apabila kita lihat dari banjarnya, banjar yang paling padat penduduknya ini adalah Banjar Abengan, itu sebanyak 7.022 jiwa, dan penduduk paling sedikit itu ada di Banjar Pusah sebanyak 1.275 jiwa. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Lansi Widiantara dengan NIM terakhir 173. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, tepatnya di bagian dari seks rasio dan juga komposisi penduduk dari wilayah kerja di Puskesmas Denpasar 4. Baik, berdasarkan dari data yang telah dihimpun, kita dapat menentukan seks rasio dan juga komposisi penduduk dengan rumus yang akan nantinya menggunakan jumlah penduduk yang sudah kita dapatkan. Adapun untuk seks rasio sendiri, rumusnya adalah jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan, yang dimana nanti perbandingan ini akan dikalikan dengan 100. Nah, dari jumlah penduduknya itu di Kelurahan Pedungan, maka kita akan masukkan ke rumus tadi dengan detail sebagai berikut. Seks rasio di Kelurahan Pedungan akan kita dapatkan melalui perhitungan 21.022 jiwa penduduk dibagi dengan 20.226 jiwa penduduk dikalikan dengan 100, maka akan kita dapatkan hasilnya 103,93, yang dimana hasil ini akan kita buatkan menjadi 104. Lalu, terkait dengan komposisi penduduknya, kita
akan menggunakan grafik, yang dimana grafik ini terbagi menjadi beberapa jenis yang bentuknya disesuaikan dengan perbandingan dari usia produktif dan juga usia non-produktif dari suatu wilayah. Nah, pada wilayah kelurahan Pedungan ini, grafik yang menggambarkan dari komposisi penduduknya adalah grafik stationary, di mana grafik ini artinya komposisi penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, yaitu anak-anak dan juga lansia. Hal ini terlihat pada persebaran tabel yang sudah tertera pada slide sebelah kiri. Bisa kita lihat rentangan dari umur 15 tahun hingga 64 itu tergolong masih sangat banyak dibandingkan jumlah dari penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dan juga penduduk dengan usia 65 tahun hingga 70 tahun ke atas. Baik, mungkin sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Satria Adananta dengan NIM 20025111071 akan melanjutkan pemaparan mengenai indikator kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Di sini pertama saya akan memaparkan mengenai angka kelahiran, di mana berdasarkan gambaran cakupan persalinan per desa di Puskesmas Denpasar Selatan 4 pada tahun 2022 di Kelurahan Pedungan terlihat bahwa angka absolut persalinan sebanyak 682. Merujuk pada laporan PWS KIA di Kelurahan Pedungan pada per Oktober 2023 ditemukan persalinan oleh nakes secara kumulatif sebanyak 602. Kemudian kita lanjutkan, pada sebelah kiri kita lihat angka kematian ibu, itu mengenai grafiknya terlihat pada tahun 2018 sampai 2022, itu kita lihat antara tahun 2019 sampai 2020 dulu itu tidak ada kematian ibu yang terjadi di wilayah Kelurahan Pedungan, dan pada tahun 2018 ada 2 kematian ibu yang disebabkan oleh adanya kelainan jantung dan emboli air ketuban. Pada tahun 2021 terdapat 1 kematian ibu hamil dan 1 kematian ibu nifas di wilayah Pedungan. Berdasarkan wawancara dengan staf Puskesmas Denpasar Selatan 4 untuk tahun 2023, per bulan November, ditemukan 1 kasus kematian ibu yang disebabkan etiologi non-obstetrik. Kemudian kita lanjutkan, pada sebelah kiri kita bisa lihat angka kematian bayi, di mana terlihat pada grafik tersebut di Kelurahan Pedungan UPTD Puskesmas 4 dan Denpasar Selatan dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, di mana terdapat ada 2 kematian bayi yang ditemukan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh intrauterine fetal distress atau IUFD. Nah, berdasarkan wawancara dengan staf Puskesmas Denpasar Selatan 4, pada tahun ini ditemukan 5 kematian bayi dengan 4 diantaranya terjadi pada periode perinatal dengan kelainan jantung dan 1 bayi mengalami dehidrasi. Kemudian kita lihat di grafik di bawah, itu adalah angka kematian balita di Kelurahan Pedungan pada tahun 2022, di mana angkanya adalah proporsinya adalah 0 per 1000 kelahiran hidup pada anak usia 11 sampai 59 bulan, di mana angka tersebut sudah berada di bawah angka kematian balita Kota Denpasar, yaitu 0,2 per 1000 kelahiran hidup. Nah, berdasarkan wawancara dengan staf Puskesmas Denpasar Selatan 4 pada tahun ini, belum ditemukan kematian balita pada wilayah kerja Puskesmas. Perkenalkan, saya Putu Nindia Krisna Dewi Rahadi dengan 3 digit NIM terakhir nomor 8. Jadi saya izin menjelaskan mengenai apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas dan juga penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian khusus dari Puskesmas. Jadi berikut merupakan 10 besar penyakit terbanyak pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas Denpasar Selatan 4 hingga bulan September 2023. Yang pertama itu ada akut nasopharyngitis atau common cold, yang kedua ada essential atau primary hypertension, yang ketiga ada surgical follow-up care unspecified, yang keempat ada supervision of normal pregnancy unspecified, yang kelima ada general examination and investigation of persons without complaint and reported diagnosis. Kemudian yang keenam ada non-insulin dependent diabetes mellitus with unspecified complications. Yang ketujuh ada fever unspecified. Yang kedelapan ada dyspepsia. Yang kesembilan ada need for immunization against diphtheria, tetanus, and pertussis with poliomyelitis. Dan yang terakhir ada supervision of normal first pregnancy. Selain daripada penyakit yang termasuk dalam 10 besar tersebut, COVID-19 juga menjadi perhatian khusus dari Puskesmas selama masa pandemi kemarin. Sekian dari saya, terima kasih.